Dalam perjalanannya, Yesus berhenti di sebuah sumur di Sikar, daerah Samaria. Tempat orang-orang sekitar itu datang menimba air. Yesus yang tidak punya timba hanya bisa menunggu sambil duduk di pinggir sungai itu. Sehingga akhirnya seorang perempuan datang untuk menimba air. Dan berawal dari sebuah permintaan sederhana Yesus, "Berilah aku minum." Kemudian terjadilah percakapan yang sangat menarik dan indah antara Yesus dan wanita Samaria itu. Yesus mengatakan bahwa kalau seandainya dia tahu dengan siapa dia berbicara saat itu, pasti dia justru meminta air dari Yesus. Pernyataan Yesus ini membuat perempuan itu makin bingung, karena Yesus tidak mempunyai alat untuk menimba air. Yesus kemudian mengatakan bahwa orang yang minum air dari sumur akan haus, tetapi orang minum air yang diberikannya tidak akan haus. Air pemberian Yesus justru menjadi mata air dalam diri orang tersebut, dan mata air yang tidak akan pernah habis adalah rahmat dari Allah sendiri yang hanya mungkin diperoleh kalau kita mau percaya dan bertobat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, air adalah salah satu unsur yang sangat penting bagi kita. Tidak hanya untuk minum, tetapi juga untuk mandi, mencuci pakaian, piring, dan keperluan lainnya. Tanpa air, tidak ada makhluk hidup yang mampu bertahan hidup. Hari ini, Injil berbicara tentang Yesus sebagai air kehidupan. Maka dengan mengatakan dan percaya bahwa Yesus sebagai air kehidupan, berarti kita tidak bisa memiliki hidup tanpa Yesus. Inilah iman kepercayaan kita yang harus kita hayati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang saya mengajak, coba bayangkan jika ada orang asing datang ke rumah kita untuk numpang minum di tempat kita. Dia terlihat capek dan duduk-duduk melepas lelahnya. Apa yang kita lakukan? Kita mungkin tidak akan memberi dia minum dan malah mengusirnya. Atau mungkin kita akan memberi dia minum, tapi pasti dengan banyak pertimbangan. Takut dia orang jahat lah, takut dia bawa penyakit lah, atau mungkin takut dia minta yang macam-macam lagi. Minta makan, minta uang, dan minta nginap. Zaman sekarang jarang sekali ada orang yang langsung memberi minum ketika ada orang asing yang minta minum. Apakah salah? Menurut saya sih tidak juga, karena kita memang harus mempunyai kewaspadaan terhadap orang baru, orang asing yang baru kita kenal. Sekarang bayangkan juga ketika orang asing itu mengatakan kepada kita, "Akulah air kehidupan, siapa saja yang minum air yang aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya." Bahkan kalau sampai orang itu menyatakan dirinya sebagai Sang Juru Selamat atau Mesias, lantas apa yang ada di pikiran kita? Pikiran logis kita pasti mengatakan bahwa tidak mungkin akan ada Juru Selamat dan Mesias di zaman sekarang ini. Orang ini pastilah orang gila atau nabi palsu. Kira-kira itulah yang dirasakan oleh wanita Samaria itu. Awalnya perempuan itu merasa kebingungan
dan tidak percaya kepada Yesus. Perempuan itu berkata, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, orang Samaria?" Dia merasa bahwa seorang Yahudi seperti Yesus tidak bergaul dengan orang Samaria. Dan pasti orang Yahudi tidak akan mau minum dari air yang diberikan oleh orang Samaria. Dia bahkan sempat meragukan Yesus dengan berkata, "Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub?" Dan dari perjumpaan dan percakapan dengan Yesus itulah, akhirnya wanita Samaria itu berubah dan bertobat dan percaya bahwa Yesus sebagai Mesias. Kiranya itulah yang diharapkan Yesus kepada kita, perubahan dan pertobatan, terkhusus di masa Prapaskah ini, dengan menyatakan diri bahwa Yesus adalah air kehidupan. Dapat dikatakan bahwa setiap kita pengikutnya akan mati bila kita tidak minum dari air yang diberikannya kepada kita. Sama seperti saat manusia tidak minum air putih, pasti akan merasa haus dan dahaga yang amat sangat. Bila ada orang yang tidak menghayati imannya, tidak pernah lagi datang ke gereja, dan tidak pernah mengikuti jalan Kristus, orang itu mungkin akan hidup secara fisik, tapi tidak jiwa dan kehidupan rohaninya. Bapak Ibu, hari ini kita diajak untuk kembali merenungkan makna Yesus sebagai air kehidupan. Mari kita merenung. Yang pertama, setiap hari kita selalu minum untuk menjaga kesegaran tubuh. Pertanyaannya, apakah kita juga selalu minum air kehidupan? Apakah kita selalu mempunyai kerinduan untuk mendatangi dan berjumpa dengan Tuhan kita? Kedua, air bukan hanya digunakan untuk minum, tapi juga untuk mandi dan mencuci. Air berfungsi untuk membersihkan semua yang kotor. Pertanyaannya adalah, apakah kita yang kotor ini, yang berdosa ini, mau dengan penuh penyesalan datang kepada Yesus untuk dibersihkan, mengaku dosa lewat sakramen tobat, dan berdamai atau rekonsiliasi dengan sesama? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Yesus menawarkan kepada kita untuk minum dari air kehidupan yang diberikannya. Dan hari ini juga kita diundang untuk membersihkan diri dari segala kotoran, segala dosa yang ada dalam diri kita. Maka marilah dengan penuh kerendah hatian kita menerima air kehidupan yang diberikan olehnya, agar kita tidak lagi haus dan kembali menjadi manusia baru yang bersih. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.